Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Fegriani. Saya akan menjelaskan mengenai indeks harga dan inflasi pelajaran kelas IPS kelas 11. Nah, terlebih dahulu saya di sini akan menjelaskan tentang indeks harga. Dari peta konsep indeks harga tersendiri ada pengertian, macam-macam indeks harga, terus metode penghitungan. Nah, saya akan menjelaskan pengertiannya, terus saya akan menjelaskan macam-macamnya dari indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks harga yang dibayar petani dan yang diterima petani, dan harga implisit. Nah, di sini ada metode penghitungan. Penghitungan itu ada dua penghitungan, ada indeks harga tidak tertimbang dan indeks harga tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang itu digunakan penghitungan angka indeks dengan menggunakan agregatif tertimbang yang sederhana. Sedangkan kalau indeks harga tertimbang itu ada 5 metode. Ada metode Laspeyres, ada PES, ada metode Brobis and Bolt, ada metode Irving, dan ada metode Marshall. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian indeks harga. Indeks harga merupakan ukuran statistik yang menunjukkan perubahan satu variabel. Nah, satu variabel ini dapat berubah-ubah nilainya. Nah, indeks harga ini adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung atau PN atau harga rata-rata pada tahun dasar. Pada tahun dasar itu adalah PO. Ada macam-macam indeks harga. Yang pertama itu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu adalah perubahan suatu barang atau layanan yang dibeli oleh konsumen. Barang dan jasa seperti bahan makanan dan minuman, rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, olahraga dan rekreasi, transportasi dan komunikasi. Terus ada indeks harga produsen. Indeks harga produsen itu antara perbandingan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu saja. Barang yang dibeli produsen itu adalah barang setengah jadi atau barang mentah. Barang yang dibeli produsen ini hanya dibeli dengan sesuai dengan kebutuhan pada waktu tertentu. Ada 3. Nah, ada yang ketiga itu adalah indeks barang yang diterima dan yang dibayar oleh petani. Indeks harga yang dibayar petani itu merupakan angka yang mengembangkan perkembangan antara kebutuhan rumah tangga di dalam rumah tangga petani, seperti kebutuhan seperti pupuk, benih, dan obat-obatan. Kalau indeks harga yang diterima oleh petani adalah angka yang menunjukkan sejumlah harga sebagai perkiraan penghasilan petani oleh hasil produksi. Nah, ada yang keempat itu adalah indeks harga implisit. Harga implisit itu merupakan suatu metode perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan ekonomi nominal. Pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real melibatkan antara barang produksi. Indeks harga implisit ini menjadi ukuran inflasi dari harga untuk perhitungan GNP real dengan GNP sekarang. Ada tujuan indeks harga. Yang pertama itu digunakan alat ukur dalam tingkat ekonomi dari suatu periode dengan periode lain. Itu adalah dengan dibandingkannya. Terus yang kedua itu mengukur inflasi dalam suatu negara. Menghitung inflasi itu dengan menggunakan IHK. Dan yang ketiga itu menggunakan perdagangan untuk menentukan harga jual produk yang ditentukan oleh indeks harga produsen. Nah, ada yang keempat yaitu untuk mengatur upah gaji buruh serta menyesuaikan kenaikan gaji buruh jika terjadinya inflasi. Yang kelima itu ada tujuan untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Nah, pelaku usaha dan pemerintah ini mengelola data ini supaya menjadi suatu pengambilan keputusan. Nah, rumus indeks harga tidak tertimbang yaitu adalah IA sama dengan sigma PO dikurangi sigma PN dikali 100. Nah, IA ini adalah indeks harga tidak tertimbang, sedangkan P adalah price itu adalah harga, sigma adalah jumlah, PN adalah harga yang dihitung angka indeksnya, sedangkan PO adalah tahun sebelumnya berarti tahun awal dikali 100. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal. Nah, berdasarkan contoh soal di samping, maka dapat kita lihat angka indeks harga pada tahun 2009 adalah yang pertama kita mencari IA. IA sama dengan sigma PN
per PO dikali 100. Nah, sigma PN adalah harga tahun yang sekarang, berarti tahun 2019, dijumlahkan dari 500, 550, 800, 550, dan 850, berarti hasilnya 3250. Kita masukkan ke PN. Terus ke sigma PO. Sigma PO berarti adalah tahun sebelumnya di 2018. Dari angka 400, 500, 700, 600, 800 itu ditambah dan hasilnya 3000. Masukkan 3000 di sigma PO dikali 100. Hasilnya IA adalah 108,33%. Nah, yang kedua ini adalah indeks agregatif tertimbang. Indeks agregatif tertimbang itu yang pertama itu adalah indeks last payer. Indeks last payer ini rumusnya IL adalah indeks last payer, sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100. Saya akan memberikan soal tentang indeks last payer. Yang pertama itu ada IL, sigma PN dikali QO, sigma PO dikali QO dikali 100. Terlebih dahulu kita akan mencari tentang sigma PN dikali QO. Sigma PN-nya itu adalah tahun sekarang dikali QO. QO itu adalah jumlah sebelumnya. Kita akan mencari nama barang yang pertama itu harga dari 2019. Harga 2019 itu 120 dikali berarti ke QO. QO itu adalah 60 sama dengan 7.200. Begitupun berikutnya. Dari harga PN 210 dikali 50, jumlahnya itu adalah 10.500. Dan harga tersebut ditambah hasilnya itu 45.950. Dan harga PN dikali QO adalah 45.950. Sekarang saya akan mencari sigma PO dikali QO. Nah, sigma PO dikali QO ini adalah 100 dikali 60. Begitupun berikutnya, 200 dikali 50. Dan hasilnya itu ditotalin harganya 43.500. Harga sigma PO dan QO adalah 43.500 dikali 100. Harga IL sama dengan 105 dikali 63%. Nah, yang kedua adalah indeks PES. Indeks PES ini adalah rumus indeks PES. Indeks PES ini IP sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QN dikali 100. Yang sudah digambar oleh rumus tersebut dari IP PN dikali QN per PO dikali QN dikali 100. Yang pertama itu kita akan mencari PN dikali QN. Nah, PN-nya itu berarti harga tahun 2019 dikali QN. Berarti QN adalah jumlah harga 2019. Tinggal dikali dari 120 dikali 74. Hasilnya itu berarti PN dikali QN adalah 8.880. Begitupun berikutnya. Tinggal dijumlahin harganya itu menjadi 52.620. Berarti PN dikali QN harganya itu 552.620. Berarti kita sekarang mencari PO dikali QN. PO-nya itu adalah harga tahun sebelumnya, dan sedangkan QN adalah jumlah tahun 2019. Berarti tinggal dikalikan dari harga PO di 2018 100 dikali QN harganya berarti 74 sama dengan 7.400. Dan ditambah harganya itu jadi 49.700. Berarti harga dari PO dikali QN adalah 49.700 dikali 100. IP-nya itu sama dengan 105,87.000%. Nah, yang ketiga ini adalah indeks Brobit and Bolley. Rumusnya ini adalah ID dikali IL ditambah IP dibagi 2. Nah, IL ini adalah indeks dari indeks last payer, dan IP ini adalah indeks dari PES. Dan tinggal kita mencari indeks last payer dan indeks PES. Indeks last payer dan indeks PES tadi sudah didapat hasilnya adalah 105,63 ditambah IP-nya itu adalah 105,87 dibagi 2. Hasil ID adalah 105,75%. Nah, yang keempat ini adalah indeks Irving Fisher.
Indeks Irving-Fisher ini berumusnya IF sama dengan akar IL dikali IP. Nah, kita mencari akar di IL. IL itu yang sudah diketahui ada 105,63 dikali IP. IP-nya itu udah dapat 105 dikali 87. ID-nya itu adalah 105,75%. Nah, yang kelima ini adalah indeks agregatif tertimbang ada dari Marcel Edward. Nah, rumus dari Marcel Edward ini ada IM sama dengan sigma PN dikali QO ditambah QN per sigma PO dikali QO ditambah QN dikali 100%. Ini adalah contoh soal dari Marcel Edward. Nah, contoh soalnya IM sigma PN dikali QO ditambah QN per sigma PO dikali QO ditambah QN dikali 100. Nah, terlebih dahulu kita akan mencari mengenai sigma PN dikali QO ditambah QN. Yang pertama itu kita harus memasukkan dari angka yang QO ditambah QN, berarti masukkan dari angka tutup kurung dan buka kurungnya. QO dikali QN, kita mencari QO di sini. QO adalah jumlah harga tahun sebelumnya, berarti di harga 60, dan QN adalah jumlah pada tahun yang sekarang, berarti di 74, ditambah dikali PN. PN-nya itu berarti harga tahun sekarang, berarti 120. Jumlahnya itu berarti 16.080, dijumlahin sampai selesai dengan harga 99.810. Begitupun dengan PO dikali QO ditambah QN. Kita mencari dulu QO dikali QN, harganya itu adalah QO-nya itu adalah 60, QN-nya itu adalah 74, dikali PO. PO adalah 100, hasilnya itu 13.400, dijumlahkan semuanya menjadi harga 93.200. PN dikali QO ditambah QN sudah didapatkan dengan PO dikali QN ditambah QN. Terus hasilnya itu adalah dari semuanya 99.810 dibagi 93.200 dikali 100%, hasilnya itu adalah 107,09%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi indeks harga dan inflasi. Kurang-kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.